Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Mengapa Kamu Tidak Percaya? Yang berdasarkan pada Injil Markus bab 16 ayat 14. Akhirnya ia menampakkan diri kepada 11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Markus adalah penulis Injil yang tertua. Ia mewartakan tahap-tahap kehidupan dan karya-karya Yesus secara padat, sederhana, dan lugas. Tidak terkecuali dengan berita tentang kebangkitan Yesus Kristus. Tulisan Markus tentang kebangkitan Yesus menjadi rujukan ketiga Injil lainnya, Matius, Lukas, dan Yohanes. Tentang iman umat perdana akan kebangkitan Yesus, Markus menulis apa yang terjadi pada masa itu. Ada keraguan-raguan dan ketidakpercayaan di antara mereka. Hal itu digambarkan dengan keengganan para murid untuk percaya akan berita yang disampaikan wanita yang ditampaki oleh Yesus yang bangkit. Mereka juga tidak mau percaya akan kisah yang dialami murid-murid yang dalam perjalanan ke Emmaus. Untuk memastikan kepada ke-11 muridnya yang masih tersisa dan enggan dibuat percaya itu, Yesus yang bangkit itu hadir di tengah-tengah mereka ketika mereka sedang makan. Markus mengatakan bahwa Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka sebab mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia yang bangkit dari kematian pada hari yang ketiga. Saudara-saudari terkasih, sekalipun Yesus sudah mengatakan kepada para muridnya bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Markus bab 8 ayat 31 dan 32a. Bahkan Yesus mengatakannya lagi tentang penderitaan dan kebangkitannya. Markus bab 9 ayat 30 sampai 32. Dan ketika sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem, Yesus mengatakan untuk ketiga kalinya bahwa Anak Manusia akan diserahkan dan dibunuh, tapi ia akan bangkit pada hari ketiga. Markus bab 10 ayat 32 sampai 34. Jadi sekurang-kurangnya sebanyak 3 kali kepada murid-muridnya Yesus telah mengatakan tentang kematian dan kebangkitannya. Tetapi telinga mereka tidak mendengar firman-Nya dan mereka tidak mau percaya pada kabar kebangkitannya. Saudara-saudari terkasih,
Kalau kita perhatikan dengan sungguh-sungguh ke-11 murid Tuhan Yesus, kecuali Yudas yang telah binasa, mereka tidak mau percaya pada apa yang dilihat oleh Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome ketika mereka pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu pergi ke makam. Mereka memberi kesaksian tentang yang dikabarkan orang muda yang sangat bersinar wajahnya dan mengatakan, "Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia." Juga kepada 2 orang murid Tuhan Yesus, yaitu Kleopas dan kawannya yang sedang menuju Emmaus. Mereka tidak mau percaya, padahal mereka bercakap-cakap dengan Yesus dan mereka telah dijamu oleh Yesus sendiri. Ternyata bukanlah perkara gampang untuk meyakinkan orang-orang yang sudah lama bergaul dengan Yesus itu. Berita itu disampaikan oleh beberapa wanita di kalangan orang Yahudi pada masa itu. Apapun yang dikatakan wanita tidak mudah untuk dipercaya. Berita itu datang dari murid Yesus yang lain, Kleopas dan murid lainnya. Mereka tahu apa tentang Yesus. Saudara-saudari terkasih, perhatikan sikap degil yang dipertontonkan oleh Thomas Rasul. "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan tanganku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Yohanes bab 20 ayat 25c. Orang-orang ini salah satunya adalah Thomas, berkeras para rasul dan penatua gereja perdana untuk meyakinkan kepada umat Kristiani tentang misteri kebangkitan Tuhan. Umat diberitahu bahwa Yesus sudah bangkit, tapi mereka bertanya balik, "Mana buktinya?" Inilah kesaksian para penulis Injil suci bahwa Yesus harus datang sendiri dan membuat mereka tidak ragu-ragu lagi. Bahkan secara khusus untuk Thomas yang nyel itu, Yesus hadir kembali di antara para rasul dan murid yang berkumpul. Ia menyapa penuh kasih dan kasihan kepada Thomas dan menunjukkan apa yang menjadi permintaan Thomas. Lalu Thomas pun berkata dan menyatakan imannya, katanya, "Ya Tuhanku dan Allahku. Karena melihat aku, engkau percaya. Tetapi bagaimana dengan yang lain yang juga ingin melihat aku?" Inilah firman Yesus yang memberikan sukacita pada semua yang percaya dan mengakui Dia sebagai Tuhan dan Allah. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Mereka itu siapa? Kita, saya, dan Anda. Kita juga ingin berjumpa dengan Yesus. Namun cukuplah bagi kita sebab Yesus sudah menyebut dan memastikan kitalah generasi yang berbahagia itu, sebab kita percaya sekalipun tidak melihat Dia.
Apakah aku meragukan imanku kepada Yesus yang wafat dan bangkit untuk aku? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk pewartaan gereja pada hari ini, sebab Yesus sudah memastikan kepada kami bahwa Ia sungguh telah bangkit. Tuhan, kami percaya kepada Yesus yang telah bangkit. Tambahkanlah iman kami ya Bapa, sebab Dialah Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.